mengajarinya tentang kawin campur. Salah satu materi dalam kelas apologetik. Beberapa kali di dalam live agama sosial politik ya, alias kubrak-kubrak jam 9 malam, saya selalu berkata, saya mendukung kawin campur ya, agar diizinkan pernikahan beda agama. Ya, itu maksudnya begitu. Saya mendukung. Namun, ya, apabila itu ada di dalam kelas pemuridan dan itu adalah orang-orang yang lahir baru, saya akan berkata, kalau kamu pengen selamat hidupmu, ya, kalau kamu ingin Eden itu terjadi dalam pernikahanmu, ya, maka saya menganjurkan Anda menikah dengan orang sesama orang yang lahir baru. Enggak masalah Kristennya, lahir barunya. Tahunya dari mana? Dari buahnya, karena banyak orang Kristen belum lahir baru. Anda kan punya waktu buat ketemu, buat kenalan. Anda ngerti, wah ini sudah lahir baru apa belum? Ya, itu ciri. Nah, kita cerita dulu ya. Nah, saya kan kemarin cerita. Sejak zaman Ezra dan Nehemia itu, satu orang Yahudi tidak berpoligami. Ya. Kedua, orang akan disebut Yahudi kalau bapaknya Yahudi dan ibunya juga Yahudi. Jadi, saya banyak ketemu orang di Jerman dan di Belanda yang orang Yahudi, yang ibunya orang Belanda, atau ibunya orang Jerman, atau ibunya orang Polandia, atau ibunya dari non-Yahudi. Maka dia bukan Yahudi, half Jewish, dan dia harus diproselitkan lagi. Ya, apalagi rata-rata nggak sunat ya, makanya harus diproselitkan, disunat dan sebagainya macam. Itu fakta. Ya, sampai hari ini juga begitu. Kalau ibunya bukan Yahudi, maka kamu bukan Yahudi. Wah, itu menyakitkan sekali ya. Apalagi di waktu itu orang-orang Yahudi dikejar mau dibunuh, sehingga bagaimana caranya orang-orang ini bisa kamuflase? Ya dia menikah dengan orang lokal. Karena masalahnya bukan sesederhana orang Cina di Indonesia yang cuman konyong-konyong, nanti ada masa konyong diem, bukan gitu ya. Ini benar-benar diuber selama bertahun-tahun, diuber-uber untuk dibunuh. Ya. Jadi kalau ketahuan dia Yahudi, dia tidak masuk ke camp Yahudi, ya dia kan akan dibunuh di tempat, bukan dibully, dibunuh di tempat kalau perlu. Kalau di camp, ya di kamar gas, atau dijadikan budak. Ya, akhirnya tetap berujung dengan kamar gas, dengan kematian. 6 juta orang Yahudi ya. 6 juta orang Yahudi, itu datanya sudah akurat, bukan hoax lagi ya. Itu beneran ya. Jerman sudah mengakui, sudah melakukan rekonsiliasi. Minta maaf kepada orang-orang Yahudi di seluruh dunia atas perbuatannya. Nah, kemudian orang-orang yang bukan Yahudi ini harus diproselitkan. Mengapa saat itu harus demikian? Karena mereka ini bangsa yang terbuang. Ya, sehingga mereka jaga sungguh-sungguh tradisi kemurnian itu supaya mereka masuk, itu bangsa tetap ada. Mereka percaya dengan janji mesianik bahwa mereka akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bukan menjadi budak. Mereka melakukan pertobatan, mereka percaya dengan janji kepada Salomo bahwa bila umatku yang atasnya namaku disebut, ya, berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan mencari Tuhan kembali, maka Tuhan akan memulihkan bangsa itu, bangsa Israel ini, ya kan? 2 Tawarik 7 ayat 14, dan mereka percaya dan mereka terus jaga sampai dengan detik hari ini. Nah, saudara, mereka jaga itu kemurnian yang ras mereka supaya mereka jelas disebut orang Yahudi. Sampai dengan hari ini mereka jaga tradisi bahwa orang yang bapaknya Yahudi, ibunya bukan Yahudi, maka dia bukan Yahudi, atau sebaliknya sama aja. Pokoknya orang tuanya harus Yahudi. Makanya Yesus di dalam Matius 1 itu silsilah dari Yusuf. Ya.
Di Lukas 3 itu adalah silsilah dari Maria yang disebutkan selalu laki-lakinya. Ya, anak Yusuf, anak Eli. Nah, itu sebenarnya kalau Anda buka di dalam Talmudnya orang Yahudi, Talmud Kagigah, itu disebutkan bahwa Maria anak Eli. Ya, Maria, Mary, daughter of Heli. Ya, nah itu disebutkan dengan jelas sekali. Jadi Matius 1 adalah silsilah dari bapaknya Yesus, Yusuf. Lukas 3 adalah silsilah dari ibunya. Sehingga mereka berdua adalah keturunan Daud. Kedua-duanya adalah keturunan Yehuda. Nah, Yesus adalah keturunan Daud baik dari pihak Yusuf, baik dari pihak Maria. Dan memang selalu disebutkan nama suaminya ya. Kalau di dalam Toledot itu silsilah yang disebut nama suaminya. Tetapi lihat, nanti Anda lihat bahwa anaknya Salomo itu kalau dari Yusuf adalah Yerobeam, ya Rehabeam. Tapi kalau dari Maria itu adalah Nathan, ya. Nanti Nathan punya bapak Salomo, Salomo punya bapak Daud. Rehabeam punya bapak Salomo, Salomo punya bapak Daud. Gitu ya. Nah, di dalam pernikahan campur ini di dalam pernikahan itu sangat penting sekali kalau Anda menjadi sepadan, satu yok ya. 1 Korintus 6, satu yok. Hendaklah kamu sepadan, satu penanggungan ya. Satu penanggungan. Jangan tidak satu penanggungan. Anda kalau menikah yang nanggung cuma laki-lakinya dari awal itu harus satu penanggungan. Jangan nanti sudah ribut baru ungkit-ungkitan. Ya, tetapi dari awal sudah janjian sepenanggungan. Supaya sepenanggungan, maka Anda nggak bisa jomplang. Yang satunya besar, satunya kecil. Maksudnya dalam ukuran mentalitas dan kerohanian, bukan ukuran badan. Ya, saya lagi cerita mentalitas dan kerohaniannya mereka, karakter dan kerohaniannya. Jadi harus sama. Nggak bisa jomplang. Kalau jomplang setengah mati, yoknya akan menjadi berat bagi yang lebih besar atau yang lebih kecil, timpang akan menjadi berat dan itu akan menjadi konflik. Apalagi kalau yang satunya belum benar-benar belum lahir baru. Makanya itu bukan masalah agamanya Kristen Islam, Buddha Hindu, terus Anda bukan. Tetapi masalahnya adalah kelahiran baru. Nah kalau sama-sama belum lahir baru, memang sebaiknya agama yang sama supaya kulturnya di rumah itu tidak kacau. Tetapi ya semua bisa diatasi yang bukan lahir baru ya. Kalau masalah lahir baru nggak bisa diatasi. Anda yang menikah belum lahir baru sama orang yang belum lahir baru itu tidak bisa diatasi. Anda harus bayar mahal untuk itu. Ya. Mengapa demikian? Ingat di dalam Kejadian 6, anak-anak Allah melihat anak-anak manusia cantik-cantik. Anak-anak Allah ini adalah anak-anak Adam yang tidak berdosa, keturunannya Set. Anak-anak manusia itu adalah keturunannya Kain yang berdosa. Ya. Tapi orang-orang berdosa ini kan lebih semronok, lebih semlohai kan. Sehingga kelihatan cantik-cantik, lebih menantang, lebih merangsang kan. Nah, maka anak-anak Allah melihat anak-anak manusia cantik-cantik ditukur aja, wah, kubrak, olala bebe gitu kan. Wah, itu dia. Lalu lahirlah orang-orang yang kenamaan, orang-orang raksasa yang melawan Allah. Maksudnya demikian ya, ini orang-orang sudah mengerti kebenaran, anak-anak ini diajari kebenaran, tetapi dia diajari ya sama anak-anak manusia orang-orang berdosa ini. Itu kan nggak begitu ceritanya. Wah, terjadi pergulatan. Dan disitulah mereka tahu kebenaran, tetapi mereka juga tahu yang jahat dan kecenderungan hatinya selalu jahat. Gak apa-apa kan tuh, gak apa-apa kan? Nyatanya tuh, ya, katanya Adam mati sampai sekarang gak mati-mati. Yang begitu-begitu tuh yang diomongin. Nah itu yang terjadi. Ya, tuh menikah beda agama, bahagia saja, Anda nggak ngerti dalamnya. Kalau cuma beda agama, sama-sama belum lahir baru, no problem. Justru malah nggak masalah. Ya, karena mereka sama-sama koboi. Ya, tinggal nanti mau bagaimana urusannya. Tetapi kalau ada yang satu lahir baru, yang satu belum lahir baru,
akan sangat berat sekali. Makanya harus sama-sama lahir baru. Dari buahnya kita tahu dia lahir baru apa enggak. Ya. Nah, kemudian setelah dia masuk di dalam pernikahan itu, dia sama-sama lahir baru ini, paling penting adalah ketika mereka berdoa. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, 2-3 orang di dunia ini berdoa sepakat, maka apapun yang mereka doakan akan dikabulkan. 2-3 orang, 2 suami istri dan yang ketiga anaknya. Kalau dia punya anak, makanya 2 atau 3 orang sepakat. Kami mengalami proses itu, ya. Ya, kita siapkan pernikahan kita dengan baik. Saya dengan istri saya, dengan anak dulu kita persiapkan pernikahan itu dengan baik. Kami siap-siap, semua kita beresin. Selama 14 tahun pernikahan itu indah. Seperti sorga bagi kami, ya, Eden. Wah, semua yang diomongin ayah saya itu tuh salah semua. Pokoknya salah semua. Wah, benar-benar salah semua saya bilang. Mami saya pun cemburu, ngeliat kita pun senang ya cemburu, maksudnya cemburu, aduh kamu kok bisa menikmati hidup ya. Terus dia sudah cerita ngeluh ya, dulu kami begini, dulu kami, karena mereka melihat kami selama 14 tahun hidup, ya ada pertengkaran, ada konflik, tetapi kita langsung beres. Tiba-tiba kami mengalami bencana besar. 4 tahun kami ngeri ya hidupnya dalam kengerian, selama 4 tahun. Sudah tidak mungkin diselamatkan, sudah rusak semua. Tetapi karena kami satu yok, satu penanggungan, ya, saya cari Tuhan, Ana langsung cari Tuhan. Kita berantem, kita puasa, kita berantem. Sambil puasa kita berantem, tapi kita cari Tuhan sama-sama. Anak-anak melihat kami berdoa, anak-anak ikut puasa, berdoa cari Tuhan, berdoa buat kami. 2-3 orang sepakat berdoa, Tuhan mengabulkan. Makanya ada mujizat, ya. Makanya tidak ada yang mustahil. Karena kelahiran baru itu, karena ada orang-orang yang berdoa dengan percaya. Ada yang satu yok, ya, satu penanggungan. Itu penting sekali. Saudara-saudara, hari ini ada dalam berbagai masalah, ya. Istrimu sudah lahir baru, kamu sudah lahir baru, suamimu sudah lahir baru. Sepakat berdoa, ajak anakmu. Sekalipun sambil berantem nggak apa-apa, pokoknya doa. Minta, ya, sepakat. Puasa. Pak, capek Pak puasa, ya karepmu. Serah. Ya, kalau saya mah dulu puasa ya. Buat saya anak itu segala-galanya. Saya nggak mau kehilangan dia, tetapi kalau sampai terpaksa pun anak itu nggak boleh jadi korban. Kalau sampai terpaksa pun anak nggak boleh jadi korban. Makanya kami benar-benar mati-matian puasa. Kita puasa buat siap-siap pisah, siap-siap bercerai. Tetapi karena kami sama-sama datang kepada majikan kami, kepada ayah kami yang maha kasih, itu sumber segala kasih. Ya, akhirnya kami dipulihkan. Bukannya jadi cerai, padahal kita puasa buat siap-siap cerai supaya baik. Ya, supaya anak-anak jangan jadi korban. Malah jadinya baik. Malah akhirnya kami semua dipulihkan. Anak-anak dipulihkan, kami dipulihkan. Dan kehidupan kami makin hari terus ada terobosan demi terobosan. Karena satu yok, satu penanggungan. Itu penting sekali, ya, sama-sama lahir baru. Makanya Anda yang masih pacaran sekarang, ya, jangan asal lihat lubang ditukruk aja, cedang lubang hidung Anda hajar saja, lubang kuping hajar saja, ya kan? Anda lubang, jangan. Tunggu, sabar. Satu yok itu penting, satu penanggungan, ya, sama-sama lahir baru. Nah, kalau mau ditanya nggak apa-apa, pokoknya resiko tanggung sendiri-sendiri. Oh, nyatanya ada banyak yang oh banyak. Ya, tetapi Anda tidak akan menemukan Eden. Pernikahan di Indonesia 90% sudah rusak. Tetapi mereka menjaga dalam kerusakan mereka tahan.
Masing-masing sudah tidak karu-karuan. Yang perempuan sudah punya ini sendiri, laki-laki ini, tapi mereka tetap di rumah. Ya, banyak yang rusak ya. Saya tidak berkata orang Islam tidak bisa punya pernikahan yang bahagia. Oh bisa. Saya tidak berkata orang Buddha tidak punya pernikahan. Bisa. Semua orang bisa punya pernikahan yang baik, yang bahagia dalam versinya mereka. Bahagia itu kan punya versi sendiri-sendiri kan. Nah, benar nggak? Bahagianya kan ada orang bahagianya kalau punya Ferrari, ya kan? Ada orang bahagia kalau dia bisa punya jet pribadi, ada orang bahagia kalau pakai jam tangan 15 miliar, ada orang bahagia kalau istrinya 5. Bahagia kan ukurannya sendiri-sendiri. Tetapi kebahagiaan yang sejati yang di dalam Tuhan Yesus hanya bisa didapat kalau dua-duanya lahir baru. Karena ketika orang menikah, ya, dia tahu seks, dia pikir itu indah, seksnya nikmat. Tetapi ketika setelah pasca seksnya itu, duar kebuka watak aslinya, wah jebule, cangkemu, cocotmu, wah buacotmu, mampu, dan seterusnya. Ruwet itu saudara. Disitulah kamu masuk ke dalam dunia yang terkutuk, dan itu saatnya kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itulah sebabnya Tuhan ajarkan kita untuk menghadirkan kerajaan Allah itu, menghadirkan Eden. Kita menciptakan Eden, makanya perintahnya adalah kuasailah bumi, taklukkan. Hadirkan Eden, maksudnya begitu. Edennya itu dihadirkan ke bumi yang terkutuk ini. Ya, susah payah di dalam rumah tangga, kamu hadirkan Eden, kelola, tough, tangguh. Kalau kamu sepenanggungan kamu bisa. Seks itu adalah sebuah bonus. Ya, ketika kita letih, kita capek, Anda diizinkan menikmati seks itu untuk bersenang-senang. Tetapi akhirnya seks itu Anda umbar gak karu-karuan. Nah itu nanti ada selanjutnya kita bicara lagi. Tapi ada orang yang menikah dengan motivasinya adalah seks. Ya repot. Makanya akhirnya ruwetnya minta ampun. Ya, ruwetnya minta ampun. Tetapi pagi ini Anda dan saya yang masih bujangan, yang sudah punya anak dikasih tahu, ya, carilah pasangan yang seimbang, yang sama-sama sudah lahir baru, supaya kalau dia suatu ketika mereka di dalam pencobaan jatuh dalam kesalahan, mereka cepat dipulihkan. Banyak orang dipulihkan sampai 10-20 tahun, sampai cerai, sampai sudah ini baru mereka dipulihkan. Kami bersyukur nggak pakai lama, 4 tahun cukup. 4 tahun cukup kita mengalami masa-masa yang mengerikan itu. Udah kita langsung dipulihkan, kita ciptakan Eden lagi. Kita bergerak lagi, ciptakan Eden dengan urapan yang dari sorga. Apa Anda mau menghadirkan Eden atau Anda mau menghasilkan neraka? Nah, terserah. Pernikahanmu mau menghasilkan Eden atau menghasilkan neraka? Itu pilihannya kita. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kau berikan istri macam begini? Oh, enggak, Tuhan, kamu maunya kayak apa? Ya harusnya yang begini. Ya nanti dia pilih lagi yang begitu. Nyatanya gini lagi, dia salahkan Tuhan lagi, kan kurang ajar. Kan kurang ajar. Jangan salahkan Tuhan ketika pernikahanmu tidak bahagia. Lah kamu dulu yang pengen kok. Ya kan? Oke, Tuhan Yesus memberkati.